Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sebagaimana adanya amal yang memberikan pahala jariyah, begitu pula ada perbuatan yang menyebabkan menjadi dosa jariyah. Pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang menjadi keimanan kita bahwa setiap manusia pasti akan dibangkitkan kembali. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat 7, "Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam hal tersebut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan kembali orang-orang yang berada di alam kubur. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk ayat yang menegaskan bahwasanya kehidupan bukan di dunia ini saja. Ya, kehidupan akan ada lanjutannya. Walaupun pada akhirnya di dunia ini kita akan pasti mati, tapi setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi yang setelah itu tak ada lagi kematian. Itulah kebangkitan dari alam kubur. Semua manusia pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya dibangkitkan kembali? Apa tujuan Allah Ta'ala? Kemudian orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah hancur berkalang dengan tanah, namun kemudian pasti akan dibangkitkan kembali. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menghadapi sebuah pengadilan. Akan menghadapi sebuah perhitungan yang tidak ada satupun manusia ataupun jin yang akan luput dari perhitungan tersebut. Kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kami pasti akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan kami tuliskan apapun yang sudah mereka lakukan dan jejak-jejak atau bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan itu di dalam sebuah kitab yang jelas atau di Lauhul Mahfuz. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini menjelaskan tentang satu hal yang kita imani, bahwasanya setiap amal itu ada catatannya. Secara detil Allah Ta'ala akan tuliskan apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh manusia. Dari ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat tersebut, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami akan tuliskan apapun yang mereka lakukan dan atharahum, apapun jejak yang mereka tinggalkan. Dalam memaknai kata atharahum di dalam ayat ini, kata athar di dalam bahasa Arab, ya di sini dalam tafsirnya akan ada dua nanti penjelasannya. Yang pertama, athar itu adalah jejak kaki. Ya, kita tahu jejak kaki. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, pasti kita akan meninggalkan jejak kaki tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama, kemanapun jejak kaki kita melangkah, semua ada catatannya di sisi Allah Ta'ala. Kemana saja jejak kaki itu meninggalkan bekas, dia akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Padahal kita tahu semua, siapa yang peduli dengan jejak kaki? Karena apalagi jejak kaki itu mudah sekali hilang, kena air, ya, tertutup debu dan lain sebagainya, akan tidak dipedulikan oleh manusia, tapi tidak di sisi Allah Ta'ala. Jejak kaki itu akan
dicatat secara detail oleh Allah Ta'ala kemana saja orang tersebut sudah melangkahkan kakinya. Begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu dalil yang menguatkan tentang bahwasanya jejak kaki ini akan ditulis oleh Allah Ta'ala, kemanapun dia melangkah akan ditulis oleh Allah Ta'ala, adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang Bani Salimah. Bani Salimah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah sekelompok orang-orang Ansor yang tempat tinggalnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Ya, jadi jarak antara rumah mereka dengan Masjid Nabawi itu cukup jauh. Jadi kalau mereka mau melaksanakan sholat 5 waktu, lumayan, ya, perjalanannya itu lumayan. Nah, satu ketika Bani Salimah ini punya kesempatan untuk pindah. Jadi sekampung, satu kelompok ini punya kesempatan pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Mereka dapati ada area kosong yang area ini bisa mereka tinggali bersama. Maka mereka pun berpikir untuk pindah. Ayo kita pindah aja yuk, dekat masjid. Enak kalau rumahnya dekat masjid, maka mau ke masjid itu prepare-nya nggak terlalu panjang. Ya, kalau terlalu jauh kan kita prepare-nya kadang 5 menit, 10 menit, atau bahkan kalau yang terlalu jauh bisa sampai 15-20 menit gitu kan. Untuk menyiapkan perjalanan antara dari rumah sampai ke masjid. Nah itu juga yang kita pikirkan di sini juga kan sama. Alangkah enaknya kalau rumah itu dekat dengan masjid. Kalau masjid ke rumah dekat, jadi ya mohon maaf terkadang malah kita jadinya malas ya. Jatuhnya jadi malas gitu kan. Nunggu siap azan pun masih sempat mandi lagi, masih sempat makan lagi gitu kan. Karena tahu di masjid bakal ada jeda sholat sunnah dari azan ke masjid. Beda kan kalau yang rumahnya jauh. Yang rumahnya jauh jelas. Ya kan 5 menit sebelum 10 menit sebelum azan dia sudah siap-siap. Khawatir nanti sampai masjid sudah bubar sholatnya gitu kan. Gak berani. Berangkat terlalu pas azan baru berangkat tuh gak berani. Begitu. Nah, jadi ini juga yang dipikirkan oleh orang-orang Bani Salimah waktu itu. Ah enak juga kalau rumah itu dekat dengan masjid. Sehingga ya bisa ke masjid itu dekat. Namun ketika Nabi SAW mendengar Bani Salimah ini ingin pindah dekat dengan Masjid Nabawi, maka Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Bukan larangan ya. Sama sekali ini hadisnya bukan larangan, tapi Nabi memberikan pertimbangan kepada mereka. Agar mereka bisa berpikir ulang apakah putuskan untuk tetap pindah atau tidak pindah. Kata beliau SAW, annahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Wahai orang-orang Bani Salimah, apakah benar berita yang aku dengar bahwasanya kalian menginginkan untuk pindah tempat tinggal lebih dekat lagi dengan masjid? Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik. Maka orang-orang Bani Salimah mengatakan bahwasanya benar ya Rasulullah, kami ingin begitu. Jadi agar rumah kami itu dekat dengan masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Diyarukum tuktabu atharukum. Wahai orang-orang Bani Salimah, sesungguhnya perjalanan antara dari rumah kalian sampai ke masjid itu akan dicatat setiap jejak kaki yang kalian tinggalkan. Diulang 2 kali Nabi SAW. Sesungguhnya jarak antara rumah kalian menuju ke masjid ini langkah-langkahnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kalian. Maka Nabi SAW memberikan gambaran seperti itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menegaskan bahwasanya setiap langkah seseorang, ya setiap langkah seorang yang dia lakukan langkah ini tujuannya untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, maka setiap langkahnya itu akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Anda nggak jalan kaki. Anda naik sepeda. Anda naik sepeda motor. Nggak ada jejak langkahnya, ya, nggak ada. Jejak langkah kakinya ini nggak ada. Ya sampai rumah naik sepeda motor udah. Berarti jejak
ban motornya. Jejak ban motornya. Jelas beda ya. Jelas beda orang yang menuju kepada kebaikan, menuju ke masjid dengan melangkah kaki dan juga dengan sepeda motor itu jelas beda ya. Jelas beda. Al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan sesuai dengan amalannya. Ala kulli hal di sini yang kita bahas adalah bahwasanya jejak itu yang dilakukan seseorang dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, ini semua akan dicatatkan. Ya. Sama seperti antum juga yang pergi kajian. Ada yang pergi kajian dekat, ya kan? Selama ini itu kan yang diidam-idamkan oleh para ikhwah kan, maunya kajian itu dekat dengan rumahnya, di masjid dekat rumahnya. Sehingga bentuk panitia, bentuk ini dan itu, yuk kita buat kajian dekat rumah kita. Katanya apa? Biar bisa rajin ngaji, karena dekat dengan rumah. Yang ada apa? Yang ada apa? Kadang malah yang dekat ini yang paling jarang nampak. Ataupun kalau nampak dia belakangan datangnya ya. Agak lambat. Ala kulli hal ikhwah, jadi pertimbangan kita. Ini juga menjadi pertimbangan bagi kita. Apakah mesti kajian itu harus dekat dengan rumah kita? Ingat bahwasanya kalaupun kita harus menempuh jarak yang cukup jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya kan kita semua tahu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya mudah-mudahan dengan jarak kita dalam rangka ikut kajian untuk menuntut ilmu, jauh jaraknya, ini membuat kita semakin mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa orang yang terkadang kalau menempuh jalan menuju menuntut ilmu itu jauh lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang yang gampang saja hadirnya untuk menuju majelis ilmu. Begitu. Ya, begitu. Jadi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjadi pertimbangan bagi kita. Ya, jadi jangan khawatir ketika kita menuju kajian itu harus menempuh jalan yang cukup jauh. Kemudian kita merasa lemah dengan hal itu, merasa susah dengan hal itu. Tidak. Ya, sesungguhnya setiap langkah yang kita lakukan dalam rangka menempuh jalan Allah Ta'ala ini akan ada catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 121. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya. Dan tidaklah pula mereka melintasi lembah. Ini menceritakan tentang para sahabat, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mereka dalam rangka berjihad di jalan Allah Ta'ala melewati suatu lembah kecuali illa kutibalahum. Kecuali setiap langkah mereka melewati lembah-lembah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Untuk memberikan ganjaran kepada mereka. Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada mereka dari yang terbaik atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah ini juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap langkah yang dilakukan dalam rangka menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan ada catatan tersendiri di sana. Nah kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hal ini pula kita pahami bahwa kalau jejak langkah yang dianggap manusia itu remeh, ya, mudah sekali hilang, atau bahkan ketika kita menapak di jalan itu tak meninggalkan jejak sama sekali, itu saja dicatat oleh Allah Ta'ala, apalagi yang lainnya. Apalagi ucapan kita, apalagi perbuatan-perbuatan tangan, perbuatan mata, apa yang didengarkan oleh telinga, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya begitu Allah Ta'ala akan memberikan secara detail ya bahwasanya kita sudah melakukan ini dan itu, sudah mengatakan ini dan itu, yang semuanya akan tercatat secara lengkap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sebuah nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Bahwasanya Luqman dalam serentetan nasihat yang
Beliau sampaikan kepada anak-anaknya, kita baca di surat Luqman ayat 6. Allah Ta'ala menyebutkan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Luqman ini, luar biasa nasihat untuk anak-anaknya. Beliau katakan, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, fatakum fi sakhratin, au fis samawati, au fil ardi, ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, andai kata amalmu itu sangat kecil, sangat remeh, mithqala habbatin min khardal, ya. Sesuatu yang biasa sering diterjemahkan itu kecil sekali sebesar biji sawi. Fatakun fi sakhratin, lalu biji sawi ini atau amal ini terletak di sebuah batu, atau terletak di bumi, atau terletak di langit, ya'ti bihallah. Amal itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Amal itu akan didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ganjarannya. Apakah ganjaran perbuatan baik mendapatkan kebaikan, ataukah ganjaran perbuatan jahat mendapatkan ganjaran keburukan pula? Ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah Ta'ala itu zat yang maha halus. Latif, ya, dalam nama Allah Ta'ala Al-Latif, ini maknanya adalah Allah Ta'ala itu sangat terperinci dalam mengurai sesuatu yang terkadang kita sendiri mengabaikannya. Contoh seperti tadi, langkah kaki kita, coba siapa yang ngitung tadi dari rumah ke sini, berapa langkah kita, berapa putaran roda kita, berapa bensin yang kita habiskan, berapa waktu yang kita habiskan. Kita mungkin nggak pedulikan dengan hitungan itu semua, tapi di sisi Allah Ta'ala itu terhitung. Berapa bensinmu habis, berapa waktu yang kau habiskan, apa saja pengorbananmu, semuanya akan Allah catat lengkap nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dari sisi nama Allah Ta'ala Al-Latif. Kemudian Allah Ta'ala juga bernama Al-Khabir, yang maha mengetahui, maha teliti. Tidak ada satupun yang akan kita terzolimi. Ya, tidak ada satu lirikan mata, tidak ada sedikit pun yang kita dengar, tidak ada secuil pun yang kita ucapkan, kecuali itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Ta'ala. Baik itu perbuatan maksiat, ataupun itu perbuatan kebaikan. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga, ya, nasihat dari Luqmanul Hakim itu memberikan makna kepada kita bahwasanya jangan berpikir hanya secara umum saja kita akan diperhitungkan. Oh, kamu sholat, oke. Oh, kamu puasa, oke. Oh, kamu baca Quran, kamu berzikir. Enggak secara general hitungan di sisi Allah Ta'ala. Bahkan akan dihitung secara rinci. Anda baca Al-Quran, itu akan terhitung. Berapa hurufnya, berapa waktunya, habis tenaga seperti apa, pengorbanannya seperti apa saja alat-alat yang digunakan, dari mana alat tersebut, siapa saja yang sudah berkontribusi dalam hal itu. Ini semua lengkap catatannya di sisi Allah Ta'ala yang kita nggak tahu. Ya, kita misalnya berinfak satu mushaf saja, misalnya ke satu masjid, satu mushaf saja. Siapa yang pernah memperhitungkan ini mushaf dipakai berapa kali, siapa saja yang baca, berapa huruf yang dia baca, sampai akhirnya mushaf itu tak digunakan lagi. Siapa yang perhitungkan itu? Nggak ada. Kita pun mungkin capek juga kalau memperhitungkan, tapi itu ada catatannya lengkap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap. Jangan sangka. Jadi jangan berpikir hanya tulisannya adalah si fulan sudah berinfak satu mushaf di masjid A. Lalu udah itu saja catatannya. Oh, enggak begitu ikhwah. Bahkan Allah Ta'ala akan catat sejak kapan dia infakkan, apa saja dia yang sudah dia keluarkan, upaya apa saja yang sudah dia lakukan, dan efek dari itu semua akan tercatat lengkap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu juga sebaliknya terhadap perbuatan maksiat, sama. Mohon maaf, misalnya ketika kita buang sampah sembarangan ini, ya, habis makan apa, habis minum apa, campak aja tuh ke jalan. Jangan dipikir cuma berdosa membuat kotor jalanan gitu saja, enggak. Itu akan lengkap. Dari sampah ini keburukan apa yang timbul dari Anda. Ada orang kepleset gara-gara itu. Ada orang jadi marah-marah karena itu. Ada orang celaka gara-gara itu.
Lalu kemudian sampah ini kemana? Dihitung terus. Sampai masuk paret dia, bikin sumbet dia, semua akan ada hitungannya di sisi Allah Ta'ala. Itu nanti yang buat kita kaget. Iya, gara-gara bekas minuman kemarin itu aja, dosaku segini banyak gitu kan. Anda akan tercengang dengan hasilnya. Karena itu tadi, kita hanya meremehkan terkadang perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin seorang mengucapkan kata-kata kasar saja itu. Kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Kita ngucap ringan saja begitu. Nggak tahu di sana ada anak kecil yang sebenarnya nggak ngerti sama sekali dengan kata-kata itu, belajar dari kita ngomong. Dari sejak kita ngucapin, dia belajar dari kita ngomong. Kita nggak nganggap kata-kata itu suatu hal yang bahaya. Tapi ternyata anak ini fasih habis itu. Dia belajar dari ucapan abang itu, wak itu ya kan, dia ngomong kayak begini diikutin. Fasih dia. Habis itu diikuti lagi sama kawannya, diikuti sama kawannya, itu sama kawannya. Kita nggak akan menyangka ternyata hanya satu ucapan yang kita ucapkan ternyata berimbas begitu banyak, begitu rinci Allah Ta'ala akan mencatat semuanya ikhwah. Secara rinci. Gara-gara ucapanmu ini si A belajar. Lalu dia ikut ngomong. Karena dia ikut ngomong, dia nularkan kepada kawannya B, C, D. B, C, D ini nularkan lagi seterusnya ikhwah. Subhanallah. Ini adalah rentetan kebaikan dan keburukan yang semua itu sama-sama akan dituliskan secara rinci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, salah satu makna atharahum, yaitu jejak kaki yang mereka tinggalkan di atas muka bumi ini. Tafsiran kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tadi seperti yang kita katakan bahwasanya athar ini adalah akibat. Asar itu akibat. Asar itu dalam bahasa Arab juga diartikan sebuah akibat. Jadi bukan hanya satu perbuatan kebaikan saja yang dituliskan oleh Allah Ta'ala. Tapi akibat dari perbuatan itu juga akan Allah Ta'ala catatkan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, dia dikeluarkan oleh Imam Muslim, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan di dalam Islam, ya, satu kebaikan saja, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan baik tersebut dan juga mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang melakukannya secara langsung. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini makna kedua, yaitu akibat dari suatu kebaikan kita nggak tahu sampai kapan ujungnya. Misalnya seseorang membangun di suatu tempat, menggali sumur ya kan, buat sumur. Tempat ini sulit air, lalu kita bantu mereka untuk mengadakan air yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Siapa yang bisa memperhitungkan kira-kira air ini sejauh mana manfaatnya? Gak ada yang memperhitungkan. Ternyata bisa saja manusia banyak menggunakannya. Apakah untuk minum, untuk mandi, untuk bersih-bersih. Bahkan bukan saja manusia, terkadang hewan-hewan pun ikut bisa memanfaatkannya. Ayam minum dari situ, kambing minum dari situ, kucing minum dari situ, semut mungkin pun bermanfaat dari situ, dan lain sebagainya kita nggak tahu ikhwah. Sulit untuk kita memperhitungkan itu semua. Tapi ada zat yang maha terliti, ya, maha rinci dalam memperhatikan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Contoh misalnya juga seorang ayah mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan anaknya baca surat Al-Fatihah, mengajarkan anaknya Iqra saja katakanlah dari satu huruf berikutnya. Mungkin dia nggak akan pernah memperhitungkan pada akhirnya huruf alif, huruf ba, huruf ta yang dia ajarkan kepada anaknya ini sampai berapa banyak dia bisa mau membaca Al-Quran. Apalagi kemudian diajarkan lagi, diajarkan lagi. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disinilah kita berlomba-lomba. Disinilah kita memacu diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang meninggalkan jejak kebaikan dalam kehidupan kita.
Meninggalkan jejak-jejak yang di kemudian hari kita sendiri akan terpukau dengan hasil dari apa yang sudah kita lakukan, ikhwah. Ya kita mungkin hanya berpikir hanya kebaikan sepele, Ustadz. Ana dulu bukan guru ngaji, tapi pandai ana cuma baca surat Al-Fatihah. Ya sudah, ana ajarin aja anak-anak tetangga, saudara-saudara, cara mengucapkan Al-Fatihah yang benar. Itu saja pandai ana, Ustadz. Kalau disuruh juz 30, apalagi 30 juz, nyerah ana, Ustadz. Tapi kalau Al-Fatihah masih bisa lah. Ya itu saja diajarin, subhanallah. Surat Al-Fatihah dibaca ketika sholat. Surat Al-Fatihah diajarkan lagi kepada anak keturunannya, kepada orang lain. Itu kita nggak tahu sampai sejauh mana ini nanti ilmu yang kita ajarkan kepada mereka akan berjalan terus menerus, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya anak katakan, kalau ada orang tua lalu punya anak, kemudian anak ini belajar kebaikan itu dari orang lain, rugi kan kita? Rugilah. Anak-anak kita, pahalanya kenapa ditransfer ke orang? Kan rugi. Kita semua sudah tahu. Nabi SAW bersabda, "Idza mata banu Adam, ya, in qata amaluhu illa min salas." Jika mati anak Adam, akan putus semua amalnya kecuali dari 3 jalan. Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, termasuk ilmu yang kita ajarkan kepada anak. Jadi jangan biarkan anak kita itu belajar kebaikan dari orang lain. Khususnya hal-hal yang dasar. Ya sekedar ikro. Masa ya parah-parah kalian tuh nggak bisa juga mengenalkan huruf sama anak. Paseh nggak pasehnya sama ustadz lah gitu kan. Tapi kalau tahu ini alif, ini ba, ini ta, janganlah dari ustadz juga. Masa ya betul-betul nggak tahu bedain mana ba, mana ta, mana sa. Masalah paseh-pasehnya yang jelas-jelasnya, makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, itu sama ustadz lah gitu kan. Misalnya itu kan belum bisa. Tapi minimal yang kecil-kecil ini kita yang ajarin. Cara dia berwudu, cara dia sholat, ya minimal-minimal baca Quran Al-Fatihah itu dari orang tua lah. Jangan semua betul-betul dititipkan ke sekolah. Udahlah sekolahnya awak bayar, pahalanya pun sama dia. Dapat apa awak ini kan gitu. Dapat modal ngelahirin doang gitu kan. Janganlah begitu kan. Rugi, makanya hitung-hitungan lah. Hitung-hitungan. Jangan semua dipangku tangankan ke sekolah. Sekolah itu hanya memberikan apa yang kita nggak mampu, itu saja. Tapi apa yang kita mampu ajarkan kebaikan untuk anak kita sendiri, maka kita yang handle gitu kan. Jangan biarkan itu diambil sama guru-gurunya. Ya, bila perlu ditelepon gurunya. Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ana boleh bantuin baca ikroknya ya gitu kan. Ikroknya sama Ana aja Ustadz. Biar nanti sama Ustadz setoran hafalannya saja. Nggak masalah kan. Senang gurunya itu. Aman Pak. Aman Pak gitu kan. Yang penting aman Pak ya gitu di sekolah bisa dia ikuti. Nggak masalah kan. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimah. Kalau antum juga mau ikut andil misalnya, ya Ustadz Ana bantulah menghafalnya anak-anak Ustadz. Jangan semualah ya bacanya di sekolah, ngapalnya di sekolah. Sama Ustadz bagian setor-setornya aja. Tapi ngafalnya biar Ana yang handle Ustadz. Ana yang akan talkin dia. Al-Fatihahnya, surat-surat pendeknya, biar Ana yang talkin Ustadz. Nah nanti kalau kurang-kurang, Ustadz lah tambahin tuh sikit-sikit kan itu kan. Ustadz lah yang sempurnakan lagi. Iya jangan kemudian semua diserahkan ke Ustadznya. Rugi kan? Udah awak bayar sekolahnya, pahala sama Ustadz juga. Lalu dapat apa kita yang kan sebagai orang tuanya? Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu berikutnya adalah sedekahun jariyah yang akan mengalir kepada kita adalah sedekah jariyah. Kita misalnya berinfak untuk pembangunan masjid. Paling berapa yang bisa kita infakkan? Taruhlah misalnya 50.000. Masjid segede ini yang anggarannya bermiliar-miliar ini, 50.000 itu nempel di mana kira-kira? Paling jadi catnya tok itu pun nggak sampai 1 kaleng gitu kan. Ya, berapalah paling nempel di sini? 50.000 kan. Tapi subhanallah, bukan itu urusannya kan. Bukan itu urusannya. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala itu tidak mengambil dagingnya, ya. Dan juga tidak mengambil darahnya. Tapi yang Allah Ta'ala ambil dari kalian adalah ketakwaannya. Ya mungkin yang bisa kita berikan untuk pembangunan masjid paling 50.000, 100.000, atau bahkan
Saking nggak adanya bisa nggak masalah 5.000 atau bahkan 10.000, nggak masalah. Ya mungkin kalau dihitung-hitung ya tah jadi apalah uang cuma segitu di masjid sebesar ini. Dibelikan sapunya aja pun nggak cukup saat itu kan. Tapi Allah Ta'ala tidak memperhitungkan sampai di situ saja. Allah Ta'ala punya rincian akan hal itu. 5.000-mu itu sekian persen dari masjid ini. Entah berapa lah itu kan. 0,00 sekian itu. Allah Ta'ala yang maha tahu itu. Kalau kita yang suruh ngitung ya capek itu kan. Sahammu di masjid ini 0,000 sekian persen. Ya, jadi masjid ini. Maka pahalamu, nah ini orang yang sholat sekian banyak. Yang ngaji sekian banyak. Yang ngambil manfaat sekian, ya kita taruh saham di sini. Wah kan itu kan. Walau cuma 5.000 rupiah. Kita taruh saham di sini gitu kan. Begitu. Jadi inilah yang akan kita harapkan nanti di kemudian hari pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Wakaf itu banyak lah. Kita mau ke masjid, mau berupa mushaf, berupa sumur, ya, berupa bantuan untuk para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Banyak jalan, kita tinggal ambil mana yang menurut kita terbaik dan kita lebih bisa menjaga keikhlasan di sana. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu yang berikutnya adalah waladun solih yada'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Maka inilah yang membuat kita itu semangat dalam mendidik anak-anak kita. Semoga sepeninggal kita nanti yang mereka warisi dari kita adalah amal soleh. Yang kita warisi dari yang kita wariskan untuk mereka adalah amal soleh. Yang kita wariskan kepada mereka adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kita wariskan kepada mereka adalah nasihat-nasihat yang baik, ya, perilaku-perilaku yang baik. Yang semua itu mudah-mudahan anak-anak ini baik anak kita langsung atau cucu kita, cicit kita dan seterusnya senantiasa mendoakan ayahnya, senantiasa mendoakan kakeknya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kita itu jangan berhenti ya dalam memberikan nasihat kepada seorang anak. Ada sebahagian orang tua itu bingung, Ustaz, udah bertahun-tahun anak nasihatin dia. Udah bertahun-tahun anak ingatkan dia gitu kan. Tapi kok ya Allah Ustaz, sekolahnya udah di sekolah Islam. Ya, taklim udah bolak-balik anak bawa gitu kan. Pergaulan udah coba anak jaga. Tapi anak-anak nih ya Ustaz kok ya aduh masih begitu saja. Gimana? Mau putus asa? Mau berhenti bersabar? Mau berhenti berdoa? Mau berhenti menasihati? Jelas Anda juga nggak dapat apa-apa dari hal tersebut. Tapi bisa jadi ikhwah, terkadang nasihat yang kita sampaikan hari ini 10-20 tahun kemudian baru dia akan teringat. Bukan hal yang mustahil. Ya, sudah terlalu banyak kejadian seperti itu. Yang menjadi inti dari kita adalah bukan hasilnya tapi usahanya. Itu saja poin kita. Hasil itu Allah Ta'ala yang tentukan. Usaha tetap kita jalankan. Doakan dia terus. Nasihati dia terus. Ya walaupun pakai trik juga. Tidak selalu nasihat ini tiap jumpa nasihat. Tiap jumpa innalhamdalillah. Tiap jumpa anak innalhamdalillah begitu. Enggak begitu juga gitu kan. Ya tetap artinya ada momen-momen kayaknya hati kita itu lengket. Kasih nasihat. Ada momen-momen kayaknya dia enak sama kita. Kita kasih nasihat. Ya memang enggak setiap momen juga nasihat itu ya. Nasihat itu juga ada disampaikan secara hikmah. Walaupun pakai momen, tapi jangan ada istilah kemudian kita bosan menasihati. Ya, jangan sampai bosan menasihati. Ada sebuah kisah yang ini menjadi sebab hari ini kita bisa merasakan adanya hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar, yang hadis itu semuanya sahih. Semuanya sahih. Bahkan direkomendasi oleh para ulama bahwasanya hadis yang di dalam buku tersebut adalah hadis sahih. Itu adalah kitab Al-Jami'us Sahih. Kitab sahihnya Imam Bukhari. Dari mana Imam Bukhari terpikir untuk menuliskan karya seperti itu? Dari mana? Inspirasi dari gurunya. Inspirasi dari gurunya. Jadi di zaman itu memang belum ada kitab hadis yang disusun semuanya hadis sahih. Karena yang ada itu kadang hadis bercampur baur. Ya, bercampur baur. Dengan harus dinilai lagi ini sahih atau tidak, ini sahih tidak, harus diurai lagi gitu kan. Nah, jadi gurunya ini mengatakan kepada muridnya, kalaulah kalian tuh bisa ya ada sebuah kitab ini
yang jelas sahihnya gitu kan. Jelas nggak kayak begini lagi. Kita harus mengurai-ngurai lagi tentang sanadnya ya, tentang perawinya gitu kan. Ada nggak yang bisa begitu? Itulah yang menjadi inspirasi dari Imam Bukhari. Beliau langsung berazam saat itu, saya yang akan lakukan harapan guruku ini. Subhanallah. Apakah hari ini yang mendapatkan pahala dari kitab sahih tersebut hanya Imam Bukhari saja? Tidak. Gurunya yang menjadi inspirasi itu pun sampai hari ini mendapat ganjaran tersebut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran sama seperti yang melakukannya. Nah begitu, ini yang menjadi motivasi kita. Jadi senantiasa kita itu mengajak anak-anak kita, mengajak orang-orang di sekitar kita. Jika ada kesempatan, sampaikan nasihat itu. Jika ada kesempatan, ajak mereka untuk berbuat kebaikan. Karena apapun yang timbul dari ucapan kita, nasihat kita, ini akan berlaku panjang. Akan berlaku panjang untuk diri kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, namun begitu juga sebaliknya. Kalau tadi kita bahas tentang kebaikan yang bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi pahala jariah untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia, ada pula dosa jariah. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Ya. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam ini contoh buruk, ya, contoh sebuah kejelekan, maka dia berdosa atas keburukan yang dia lakukan tersebut, dan dia juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun yang melakukan secara langsung. Nah di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini juga memberikan gambaran ada juga dosa jariah. Maka siapapun yang mencontohkan satu keburukan, dia nggak akan terbayang ini keburukannya sampai di mana. Ya ini keburukannya sampai di mana. Ya, tadi bisa dicontohkan dalam misalnya orang mencontohkan kata-kata kasar, ya, kata-kata kotor. Atau dia mencontohkan satu perbuatan maksiat. Jadi dia dulu punya kelompok, ya dia punya geng, dia punya organisasi, atau dia punya kumpulan orang-orang yang dia bisa menjadi panutan di dalam kelompok itu. Ternyata yang dia contohkan adalah keburukan. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, akan terus berjalan. Akan terus berjalan dosa yang diikuti tersebut. Dalam sebuah hadis pula yang disahihkan oleh Imam Bukhari, ya untuk menguatkan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adamil awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatlu awwalan." Tidak ada satupun manusia yang terbunuh dengan cara yang zalim di atas muka bumi ini kecuali anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, ya, kecuali dia itu pasti akan mendapat kiriman dosa dari pembunuh-pembunuh setelahnya. Karena dialah yang mencontohkan pertama kali pembunuhan tersebut. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sampai hari kiamat jika terjadi pembunuhan dengan cara yang zalim, anak Nabi Adam ini akan terus mendapatkan kiriman dosa pembunuhan tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa yang melakukannya secara langsung. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjadi penguat bagi kita bahwasanya kezaliman itu, perbuatan maksiat itu jika sudah dilakukan dan diikuti, maka dosanya akan terus mengalir. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 25, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Ya. Mereka, ya, agar mereka itu akan menanggung
dosa yang mereka lakukan secara sempurna pada hari kiamat nanti. Dosa yang dia lakukan secara pribadi, dia akan rasakan akibatnya secara utuh akibat dosa tersebut. Tak sampai di situ, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan juga dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Yang orang ini mungkin tak ada ilmu ya, tanpa ilmu mereka mengikuti perbuatan dosa tersebut. Betapa buruk beban yang mereka terima seperti itu. Siapapun yang mencontohkan satu perbuatan bid'ah, siapapun yang mencontohkan perbuatan syirik, siapapun yang mencontohkan perbuatan kekufuran, mencontohkan perbuatan maksiat, maka ini akan berlanjut dosanya sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti perbuatan dosa tersebut, akan dia mendapat bagian dari dosa-dosa ini. Lalu gimana Ustadz? Ana udah tobat Ustadz. Ana udah gak lagi ngomong kata-kata itu lagi. Ana sudah gak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Tapi gimana? Murid-murid Ana dulu udah kadung ahli Ustadz. Yang Ana ajarin itu udah jadi guru sekarang. Gitu kan. Udah jadi pakar-pakarnya gitu kan. Dulu mereka waktu Ana gak ngerti mereka itu. Mohon maaf ya, cara merokok itu gak mengerti. Tapi Ana ajarin 5 orang Ustadz merokok. Sekarang mereka masing-masing udah punya murid Ustaz, gitu kan. Jadi mereka ngajarin yang lainnya merokok gitu kan. Gimana Ustaz? Masih jalan. Ana udah tobat ini. Ana udah gak ngerokok lagi, Ana udah tinggalin gitu kan. Apakah dosanya masih ngalir kepada Ana? Jawabannya apa? Walaupun Anda sudah bertobat ikhwah. Ini yang beratnya. Walaupun sudah secara pribadi mungkin dosa kita stop. Secara diri kita pribadi. Tapi murid-murid itu, gitu kan, orang anak-anak yang nggak ngerti dulu itu, kita sesatkan dulu itu, susah. Anak mau jumpain Ustadz, anak nasihatin sekarang, anak yang dimaki-maki Ustadz. Abang dulu yang ngajarin saya, abang pula mau nasihatin suruh berhenti, awak lagi enak gitu kan. Ayo gimana mau ngomongnya? Gimana cara taubatnya? Ya, kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Niscaya ini yang akan menghapuskannya. Kalau kita dulu pernah mengajarkan keburukan kepada orang lain, maka harus cari perbuatan kebaikan yang kita ajarkan hari ini kepada orang lain pula. Agar ini bisa menjadi pembanding nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang jariah itu kita hapuskan dengan beramal jariah. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang harus membuat kita lebih semangat lagi. Kita sadar, ya terkadang mungkin ucapan kita, perbuatan kita dahulu banyak ditiru. Yang buruk-buruk oleh adik-adik kita, oleh teman-teman kita. Maka hari ini ketika kita sudah bertobat, lakukan sebaliknya. Lakukan perbuatan-perbuatan baik, sampaikan nasihat-nasihat yang baik, yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini bisa menimpali keburukan-keburukan kita yang telah lalu. Nah inilah cara tobat. Jadi jangan berpatah arang. Wah nggak bisa nih. Ya nggak bisa memang, gimana lagi. Udah kadung tersampaikan, sudah kadung mereka menjadi ahli dengan perbuatan-perbuatan itu. Maka kitanya yang sekarang bertaubat ganti. Dulu ngajarin ngomong kotor, sekarang ngajari baca Al-Quran. Dulu ngajarin perbuatan maksiat, sekarang ngajarin sholat. Sekarang ngajarin baca Quran. Sekarang ngajarin untuk berinfak dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini kemudian nanti akan bisa menghapuskan dosa-dosa keburukan kita yang telah lalu. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah ya kajian singkat kita pada malam hari ini agar benar-benar menjadi perhatian bagi kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya terkadang orang sepele. Misalnya dia jual pakaian aja lah. Jual pakaian, yang pakaian ini kita tahu bakal dipakai di luar. Dan itu buka aurat itu kan. Bakal pakai di luar ini. Nggak mungkin pakaian seperti ini dipakai di rumah. Ini biasanya dipakai di luaran. Lalu dia biarkan saja jualan seperti itu. Hingga akhirnya dibeli oleh perempuan. Kita nggak tahu nih perempuan pakainya di mana. Efek dari pakaian itu seperti apa. Mungkin ada laki-laki yang terjatuh dalam perbuatan zina gara-gara pakaian tersebut dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Oke, jangan sembarangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu dan lain sebagainya. Ini agar kita punya pembandingnya. Jadi jangan sembarangan dalam berbuat buruk yang ini bisa ditiru oleh banyak orang
Dan sebaliknya kita berusaha untuk menjadi inisiator, provokator dalam perbuatan kebaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita contohkan dari kebaikan ini bisa menimpali keburukan-keburukan kita di masa lalu. Udah Isya? Udah. Ya taib, ya alhamdulillah. Jadi nggak ada pertanyaan kan? Memang nggak dibuka ya? Saya sedang jawab kan? Iya nggak ada pasnya. Udah begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.